Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan ketika kita mengaku sebagai hamba Allah yang bersyukur, maka kita senantiasa berucap Alhamdulillah Rabbil Alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Allah masih menyampaikan kita di bulan yang mulia ini. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat, untuk mengumpulkan amal-amal terbaik, bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita tingkatkan amal-amal soleh kita, dan kita jauhi segala apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Allah benci. Tentunya harus kita jauhi sekuat mungkin. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan kumpulan hadis yang 90 dan hadis yang ke-7, yaitu tentang ciri-ciri fisik Al-Masih Dajjal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dajjalu mamsuhul ain maktubun baina ainaihi kafir thumma tahajjaha kafara yaqra'uhu kullu muslim. Sahih Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal itu matanya buta, tertulis di antara kedua matanya kafir. Kemudian Rasulullah mengejanya kafara, yang dibaca kafir, yang bisa dibaca oleh setiap orang muslim. Hadis Sahih Muslim nomor 103 dalam kurung 2933, lafal darinya, dan Sahih Bukhari nomor 7408. Perawi hadis Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia lahir di Madinah 10 tahun sebelum hijrah, dan beliau masuk Islam ketika masih kecil, kemudian menemani Rasulullah SAW melayaninya selama beberapa tahun sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Setelah itu beliau pergi ke Damaskus, kemudian lalu pergi ke Basrah. Ia banyak meriwayatkan hadis, musnadnya mencapai 2286 hadis, dan beliau meninggal di Basrah. Basrah apa Basrah dibacanya Ustaz? Basrah ya. Pada tahun 93 Hijriah, dalam usia 100 tahun lebih. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, kita wajib beriman dengan munculnya Al-Masih Dajjal sebelum hari kiamat datang. Kemudian Nabi Isa alaihi salam akan membunuhnya di negeri Syam
dekat dengan kota Damaskus di pintu Lud Timur, yaitu dekat dari kota Tel Aviv. Kemudian faedah hadis yang kedua, di antara ciri-ciri Dajjal ialah kedua matanya cacat, mata sebelah kanannya buta menurut sebuah riwayat, dan menurut riwayat yang lain mata sebelah kirinya buta. Salah satu matanya buta atau rata tanpa wujud. Kulitnya yang tebal membuat salah satu matanya buta. Di antara kedua matanya tertulis kata kafir dalam tulisan Arab ya, kafir ya, kafaro ya. Wajahnya buruk banget ya kali ya, buruk dan jelek sekali ya. Dajjal memiliki satu mata yang bisa melihat namun cacat, yaitu matanya keluar dari lubang matanya. Jadi udah cacat, jelek, kulitnya tebal, bisa dibayangkan kayak apa gitu ya. Dan Allah menuliskan kalimat kafir di antara kedua matanya. Namun Dajjal ya, walaupun memiliki satu mata yang buruk rupa, dan dengan matanya itu Dajjal bisa melihat dunia. Ya, ini yang Allah berikan kelebihan kepada Dajjal. Tapi tentunya kita perlu waspada ya. Mudah-mudahan kita tidak menjumpainya. Namun bagaimanapun juga pengaruh Dajjal itu sudah mulai terasa ya, terutama dengan mudahnya kita mengakses informasi dari manapun ya, konten-konten manapun ya, terutama mungkin anak-anak kita yang mungkin belum bisa menyaring bagaimana informasi yang baik ya, bagaimana gambar-gambar yang baik ataupun tidak, yang menurutnya menarik, biasanya anak-anak suka gitu ya. Padahal mungkin, dan memang ini program dari mereka, bagaimana anak-anak kita, generasi-generasi kita nanti akan diselewengkan, akan dijauhkan dari nilai-nilai agama Islam. Kita sebagai orang tua, bapak-bapak ibu sekalian, mempunyai tanggung jawab, mempunyai amanah dari Allah untuk bisa mendidik dan mendampingi anak-anak kita. Mudah-mudahan walaupun begitu mudahnya kita bisa mengakses informasi dari luar, itu ketika kita sebagai orang tua mampu mendampinginya, maka mudah-mudahan kelak ketika kita sebagai orang tuanya sudah tidak ada di dunia ini, anak-anak kita sudah paham bagaimana bisa menyaring informasi yang baik ataupun yang tidak. Kemudian faedah yang ketiga, tulisan yang berada di kening Dajjal merupakan tulisan yang sebenarnya. Jadi permanen ya, bukan pakai spidol, tapi benar-benar permanen yang Allah tuliskan di kening Dajjal. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai salah satu tanda bahwa Dajjal adalah kafir, pembohong, dan juga penipu. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tulisan tersebut kepada semua muslim, baik yang bisa membacanya ataupun tidak. Itu hadis yang ketujuh, ciri-ciri fisik Al-Masih Ad-Dajjal ya. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita terhindar darinya, kita terhindar dari pengaruh-pengaruh Dajjal yang mungkin saat ini sudah mulai kita rasakan ya. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tetap dilindungi oleh Allah, kita Allah menolong kita sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk kepada Allah, ditunjuki jalan-jalan yang lurus. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.